Siapa yang bertanggung jawab akan ditentukan dari sesungguhnya siapa yang mempublikasikan ini. Karena kalau benar itu percakapan di dalam rumah yang bersifat privat, maka sesungguhnya hak setiap orang untuk melakukan analisis politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Nah, kali ini ada berita yang sangat hangat mengenai lagi-lagi soal ungkapan Chaplin ya, Charlie Chaplin. Ini beredar rekaman tuding JK di balik penangkapan Edi Prabowo maksudnya. Ini kata Dani Pomanto. Dani Pomanto itu adalah calon wali kota Makassar yang kemarin sebenarnya wali kota tapi kemudian didiskualifikasi dalam pemilihan yang akhirnya dimenangkan oleh kotak kosong setelah Dani Pomanto didiskualifikasi. Ini dari Detik News ya. Kita bacakan. Jakarta. Sebuah video beredar luas soal tudingan kepada Yusuf Kalla JK yang disebut sebagai sosok yang berada di balik penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK. Rekaman yang diduga sebagai suara calon wali kota Makassar Dani Pomanto itu juga menyebut KPK berada di bawah kontrol JK. Video yang beredar ini berdurasi 1 menit 58 detik ini, dua kali ininya ya, Sabtu 5/12/20 menampilkan wajah Dani Pomanto dan kemudian beralih pada sebuah percakapan yang membahas soal penangkapan Edi Prabowo dan tokoh-tokoh yang diuntungkan dalam penangkapan ini. Dari rekaman itu, sosok yang bersuara itu ikut membawa nama Presiden Joko Widodo Jokowi, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Habib Rizik Syihab. Makanya kalau urusannya Edi Prabowo ini, kalau novel Baswedan yang tangkap, itu berarti JK Yusuf Kalla, JK Anies tuh. Maksudnya kontrolnya di JK. Artinya begini, dia sudah menyerang Prabowo. Yang kedua, nanti seolah-olah Pak Jokowi yang suruh Prabowo dan Jokowi baku tabrak. Ini kan politik, ujar sosok yang berada di dalam rekaman itu. Pada rekaman itu juga disebutkan bahwa penangkapan Edi Prabowo akan berimbas pada keretakan hubungan Jokowi dengan Prabowo. Sehingga momen itu disebut akan menguntungkan JK dan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ya. Kedua, Prabowo yang turun karena dianggap bahwa korupsi paleh di sini, calon presiden toh, berarti Anies dan JK yang diuntungkan. Apalagi mengkhianati Jokowi. Jadi yang paling untung ini JK. Chaplin yang untung, jago memang mainnya. Tapi kalau kita hafal apa yang dia mau main ini, ujarnya lagi. Artinya Dani Pomanto merasa sudah sangat kenal dengan pola permainan JK ya. Mungkin 4-4-2, 4-3-3 atau 4-2-4 atau mungkin 4-3-2-1 ya. Oke. Atas beredarnya video ini, Jubir JK Hussein Abdullah menyebut tuduhan yang dialamatkan kepada JK mengandung unsur fitnah. Hussein menyebut pernyataan itu sangat tidak masuk akal. Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Dani Pomanto sehingga tega-teganya memfitnah seperti titik ya. Seperti itu mungkin maksudnya. Dani seperti tidak punya lagi sopan santun. Sipah kalebih sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan. Mungkin bahasa Bugis ya, sipah kalebih ini ya. Saya yakin kalau orang Bugis Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti karena secara budaya dan agama tahu risikonya.
Maksudnya seperti itu ya. Bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Coba Anda bayangkan, Pak JK di Jakarta dengan segala aktivitas sosial tidak mengusik orang lain, termasuk Dani Pomanto. Tiba-tiba dia melontar pernyataan yang tidak masuk akal, kata Hussein saat diminta konfirmasi terpisah. Dari omongan Dani yang begitu lancar tanpa rasa bersalah sedikit pun, mungkin saja Dani sudah biasa menyebar fitnah tentang Pak JK imbuhnya. Ini analisis ya. Yang paling berbahaya, kata Hussein, adalah omongan tersebut malah terkesan mengadu domba tokoh nasional dan juga mencoreng nama baik KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Wah, ini mau buka kandang nih. Masalah yang dimunculkan Dani menyangkut fitnah kepada Pak JK, bahkan Anies, dan juga sangat merendahkan KPK yang prestasinya menangkap Menteri KKP. Justru dipandang sebagai angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Dani telah mencederai kerja keras KPK. KPK perlu memanggil Dani Pomanto untuk mengklarifikasi fitnah tersebut, tegas dia. Ya. Wah, luar biasa ya. Sibuk polisi dengan hal-hal yang begini ya, setiap saat. Dihubungi secara terpisah, Dani Pomanto pun mengakui bahwa suara tersebut adalah miliknya. Ya. Hanya Dani menyebut perbincangan tersebut hanyalah sebuah analisa politik dan perbincangan lepas dirinya dengan beberapa orang. Jadi itu adalah percakapan di dalam rumah saya. Dalam rumah saya orang rekam, jadi sebenarnya itu adalah percakapan biasa, analisis politik dan hak setiap orang kan begitu. Sebenarnya kenapa ada yang rekam dan sebar? Aneh, kata Dani kepada Detikcom. Orang tanya bagaimana dampaknya dan saya terangkan tidak ada karena ini konstelasi nasional. Ini perbincangan pribadi, diskusi gitu, imbuh dia. Dia menyebut pihak yang merekam perbincangan itu adalah tamunya yang sedang berdiskusi dengannya. Langkah selanjutnya rencananya tim hukumnya akan menindaklanjuti penyebaran rekaman itu. Karena itu kan penyebaran dan saya merasa dirugikan. Kan saya dibenturkan dengan orang lain. Orang punya hak untuk punya pendapat dalam rumah saya sendiri. Rumah saya itu, ucapnya. Ini isi rekaman yang diduga mirip suara Dani Pomanto. Baca di halaman berikutnya. Berikut ini transkrip lengkap rekaman yang diduga mirip suara Dani Pomanto yang menyindir JK dan membawa nama Jokowi, Prabowo hingga KPK. Nah, begini ya. Makanya kalau urusannya Edi Prabowo ini, kalau novel dalam kurung Baswedan yang tangkap, itu berarti JK dalam kurung Yusuf Kala. JK Anies tuh, maksudnya kontrolnya di JK. Artinya begini, dia sudah menyerang Prabowo. Yang kedua, nanti seolah-olah Pak Jokowi yang suruh. Prabowo dan Jokowi baku tabrak. Baku saling tabrak. Ini kan politik. Kemudian mengalihkan dalam kurung isu Habib Rizik. Ini mau digeser JK dan Habib Rizik. JK yang main. Karena JK yang paling diuntungkan dengan tertangkapnya Edi Prabowo. Coba siapa yang paling diuntungkan? JK lagi dihantam, beralih ke Edi Prabowo kan? Kedua, Prabowo yang turun karena dianggap bahwa korupsi pale di sini, korupsi pale itu benur ya. Calon presiden toh, berarti Anies dan JK yang diuntungkan. Apalagi mengkhianati Jokowi. Jadi yang paling untung ini JK. Chaplin yang untung, jago memang mainnya. Tapi kalau kita hafal apa yang dia mau main ini. Jadi ini sobat era sekalian ya. Luar biasa, ini ada sambungannya ya. Seperti biasa kalau berita hangat itu ada sambungannya. Coba kita bacakan sambungannya ya. Singgung Chaplin, ini isi rekaman Dani Pomanto tuding JK soal Edi Prabowo. Ya sudah ya. Tinggal pengulangan saja ya. Belum ada perkembangan beritanya. Oke. Jadi sobat RH sekalian, itu tadi rekaman ya. Apa yang ingin saya komentari begini, ada ranah privat dan ada ranah publik. Siapa yang bertanggung jawab akan ditentukan dari sesungguhnya siapa yang mempublikasikan ini. Karena kalau benar itu percakapan di dalam rumah yang bersifat privat, maka sesungguhnya hak setiap orang untuk melakukan analisis politik. Kadang-kadang saya juga kalau bicara sama teman ya juga keras-keras juga. Bicara tentang presiden, wakil presiden ya,
bahkan juga menggunakan kata-kata yang barangkali tidak pantas kalau kita publikasikan. Tapi ketika kita on cam seperti ini, ya tidak bisa begitu lagi. Saya harus menyampaikan hal-hal yang memang patut didengar oleh publik. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kita bercerita, ada orang yang merekam, maka lalu orang tersebut menyiarkannya ke media sosial sehingga didengar semua orang dan menjadi pembicaraan publik. Media seperti Detikcom, channel ini ya hanya menindaklanjuti saja, melakukan klarifikasi saja, menganalisis saja untuk tentu pembelajaran publik sekaligus informasi, ya. Tentu informasi yang mencerdaskan. Nah, kalau memang benar bahwa ini adalah percakapan privat yang direkam secara unlawful interception, ya maka harusnya Dani Pomanto tidak bersalah karena dia tidak maksudkan ini sebagai konsumsi publik yang bisa dianggap ya melanggar undang-undang ITE, lagi-lagi undang-undang ITE, ya, melakukan fitnah, menyebarkan kebencian, memprovokasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang harus dicari adalah orang yang merekam dan menyebarluaskan ini. Konteksnya pasti pilkada. Karena kita tahu bahwa Dani Pomanto adalah salah seorang calon dalam pilkada pemilihan wali kota di Makassar. Dan dia sesungguhnya juga, saya tidak tahu sekarang konstelasinya. Kalau dulu, tahun berapa ya, pemilihan kemarin itu, tahun 2017 atau 2018, dia adalah calon kuat sesungguhnya. Tetapi dalam tanda kutip dia akhirnya didiskualifikasi, ya separuhnya seperti di apa ya bahasanya, pokoknya didiskualifikasi. Itu faktanya, itu didiskualifikasi, ya. Jadi harus dicari siapa yang menyebarkan ini. Dan saya kira terlalu bodoh juga Dani Pomanto kalau bicara masalah ini dan dia maksudkan untuk disebarkan ke publik. Sama saja dia melakukan gol bunuh diri. Jadi maksudnya orang yang menyebarkan mungkin bermotif untuk menjatuhkan reputasi Dani, untuk membenturkan Dani dengan JK, dan dengan demikian ada keuntungan yang bisa ditarik oleh lawan-lawan Dani Pomanto. Itu analisisnya yang menurut saya ya masuk akal juga kalau memang itu ranah privat. Tapi kalau dia ngomong itu di ranah publik, dia maksudkan untuk disosialisasikan, ya dia yang salah, ya. Jadi Sobat Era sekalian, itu yang harus kita garis bawahi. Bagaimana dengan rekaman Gisel misalnya? Gimana ya? Begini, perbuatan merekam itu yang bermasalah. Kenapa harus direkam? Sementara dalam kasus Dani Pomanto bukan dia yang merekam harusnya. Jadi dia justru menjadi korban terhadap tindakan unlawful interception, yaitu perekaman, ya, yang sebenarnya melanggar. Sebenarnya tidak disadap, tapi orang diam-diam merekam, ya penyadapan juga sesungguhnya. Kalau kasus semacam Gisel misalnya, atau semacam Ariel dulu, ya, itu memang ada tindakan yang merekam. Nah, karena itu barangkali ada kesalahan merekam dan ada kesalahan yang mempublikasikannya. Jadi ada dua pihak ini, bahwa kontennya ini disediakan, lalu konten yang tersedia ini dipublikasikan secara tidak bertanggung jawab. Kasusnya sama, tetapi dalam kasus Dani Pomanto tidak ada maksud dia merekam atau menyediakan konten untuk orang bisa publikasikan. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks ini ya saya ya separuhnya sepakat bahwa Dani Pomanto korban dari unlawful interception. Tapi saya tidak mau ikut-ikut isinya. Ya tentu saja pihak JK melalui Husain Abdullah, ya, merasa tersinggung juga dengan perkataan dia. Dan lagi-lagi menyebut Chaplin lagi, ya, seperti yang juga pernah disampaikan oleh Ferdinand Hutahian. Ya, walaupun Ferdinand membantah bahwa Chaplin itu adalah Yusuf Kala. Itu satu bagian. Bagian lain begini, kalau kita lihat konteks politik lokal, jadi Sobat Era sekalian, saya pada tahun 2018 itu, apa 2017 ya, antara 2017 dan 2018 itu, sesungguhnya sempat mengikuti juga konteks politik lokal ini. Jadi memang ada apa ya, ada konstelasi yang berkembang. Ada calon yang terkait dengan pihak JK, Aksa Mahmud, ya, dengan Dani Pomanto sebagai incumbent.
Dulu istilahnya api cicu yang satunya itu ya, yang calon yang terkait dengan ya katakanlah masih kerabat kalau tidak salah. Jadi melawan pihak Dani Pomanto. Jadi kalau dilihat dari sejarah pilkadanya, ya memang ada konteks politik lokal yang katakanlah ada blok kekuasaan, blocking kekuasaan ya, bahkan sampai Jakarta itu ya. Jadi itulah dinamika lokal ya. Ada yang katakanlah kekuatan Jakarta yang membackup Dani Pomanto, ada kekuatan Jakarta yang membackup lawannya Dani Pomanto itu, yang masih dianggap konon ya, harus dicek lagi itu masih kerabatnya JK dan Aksa Mahmud. Jadi ada konteks seperti itu. Tapi Sobat RH sekalian, untuk pemdewasaan politik ya biasa saja. Biasa saja orang berbeda blok, berbeda pendapat. Dan sudah bukan rahasia umum lagi, to some extent dalam beberapa hal blok Presiden Jokowi berbeda dengan blok Presiden JK soal kepentingannya. Mau tahu contohnya? Ya contohnya paling gampang, pemilihan gubernur DKI. Sudah menjadi rahasia umum kalau Anies Baswedan di backup oleh kelompok JK, Aksa Mahmud, ada Erwin Aksa di sana. Sementara kita tahu Presiden Jokowi dan orang-orang dekatnya ya membackup Ahok dan pasangannya Jarod Saiful Hidayat. Itu sudah rahasia umum dan semua orang tahu. Jadi dalam satu perahu pemerintahan saja Jokowi JK bisa berbeda, apalagi sekarang ketika JK tidak lagi di pemerintahan. Tapi apakah JK masih concern dengan masalah-masalah politik? Saya nggak tahu ya. Yang jelas kan JK pernah diwawancarai Karni Ilyas misalnya menyinggung soal Rizal Ramli. Ya, tapi itu kan cerita masa lalu. Apakah dia sekarang hanya bergerak di bidang sosial saja, tidak lagi berpolitik? Who knows? Saya tidak tahu. Yang jelas adalah sekarang ini memang ada isu yang coba disebarkan oleh Ferdinand Huta-Heian dan sekarang oleh Dani Pomanto secara privat sebenarnya. Kalau Ferdinand saya katakan itu memang dilakukan by intention karena dia yang membuat tweet itu dan menyebarkannya. Kalau ini percakapan di rumah yang di unlawful interception dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harusnya memang perlakuannya berbeda. Lalu apakah KPK perlu mengklarifikasi Dani Pomanto dan lain sebagainya? Aduh, menurut saya banyak hal yang harusnya tidak perlu diklarifikasi, apalagi sekedar analisis politik. Karena kalau analisis mengatakan bahwa KPK dekat dengan siapa, KPK lebih condong ke arah mana dan lain sebagainya, itu analisis yang semua orang bisa mengatakannya. Termasuk misalnya, kenapa yang ditangkap adalah menteri dari Gerindra. Tapi jangan lupa, sekarang pejabat Kemensos juga ditangkap oleh KPK dan kita tahu siapa menteri sosialnya, kan dari PDIP. Artinya, banyak sekali amunisi kita untuk melakukan analisis. Tapi analisis tidak boleh dihalangi. Namanya juga orang analisis ya. Jadi ada yang analisis yang kira-kira banyak yang tidak disukai. Tapi ada analisis yang barangkali semua orang banyak sepakatnya. Ya misalnya ketidakakuran Jokowi JK dalam banyak hal. Ya banyak orang yang sepakat rasanya ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan semua hal. Tapi beberapa hal mereka tidak sepakat. Ya wajar saja. Sekarang misalnya antara presiden dan wakil presiden apakah 100% sepakat dalam banyak isu? Belum tentu juga. Cuman bedanya adalah political performance Ma'ruf Amin tidak semenonjol political performance JK. Sama ketika JK menjadi wakil presiden SBY itu sangat menonjol dibandingkan political performance-nya Budiono. Jadi Sobat Era sekalian, kita perlu pendewasaan politik dan jangan sukalah ya sebentar-sebentar mengadukan, sebentar-sebentar mengadukan. Kasihan penegak hukumnya hanya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Lebih baik kita berkonsentrasi pada hal-hal yang sangat substantif. Nah, antara lain adalah pejabat Kemensos yang dicokok oleh KPK itu harus betul-betul ditelusuri. Siapa saja yang terlibat. Edi Prabowo yang dicokok juga harus ditelusuri siapa yang terlibat.
Kemarin juga calon Bupati Banggai, yang konon dari PDIP juga kalau tidak salah, juga harus ditelusuri siapa yang terlibat. Termasuk pending cases, kasus-kasus yang masih belum selesai, ya seperti kasus EKTP dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik daripada mempermasalahkan hal-hal yang ya menurut saya sebenarnya bisa direkonsiliasi dengan minta maaf ya, dengan klarifikasi dan lain sebagainya. Termasuk juga kasus Habib Rizik di Petamburan yang menurut saya too much, mengeluarkan energi untuk berdebat dan untuk mengusut kasus ini yang merupakan ya hanya pelanggaran, bukan sebuah kejahatan semacam korupsi. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.